Di sini kita akan membahas mengenai hidrolisis, di mana ini akan membahas mengenai hidrolisis dari batu kapur dan juga batu siderit. Batu kapur ini merupakan salah satu bebatuan yang umum terdapat di tanah dan juga merupakan salah satu cara untuk menaikkan pH dari tanah yang asam. Nah, bagaimana itu dapat terjadi? Itu dilalui dari reaksi hidrolisis. Hidrolisis itu apa? Hidrolisis itu merupakan suatu reaksi dari garam dengan air. Nah, di sini jika garam yang dihasilkan dari asam kuat dan basa kuat itu tidak dapat terhidrolisis. Nah, lalu untuk asam lemah dan garam dari asam lemah dan basa kuat atau basa kuat dari dan asam lemah itu akan terhidrolisis sebagian. Nah, jika asam lemah dan basa lemah itu garamnya akan terhidrolisis sempurna. Nah, mengapa itu terjadi? Itu akan kita bahas sekarang. Nah, batu kapur ini merupakan salah satu garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah, yaitu CaOH dan asam karbonat atau H2CO3. Nah, di sini adalah persamaan reaksinya. Di sini CaCO3 atau kalsium karbonat akan terdisosiasi menjadi ionnya, yaitu Ca2+ dan karbonat ketika bertemu di air. Nah, ion Ca2+ ini tidak dapat bereaksi dengan air, melainkan ia hanya akan terprotonasi oleh air. Nah, lain halnya dengan karbonat. Karbonat ini dapat bereaksi atau terhidrolisis oleh air, sehingga akan menghasilkan ion bikarbonat dan ion OH-, di mana ion OH- ini nantinya akan menempel atau mendekat ke ion Ca2+-nya. Itulah mengapa batu kapur ini disebut sebagai garam yang bersifat basa, karena terbentuk dari reaksi antara basa kuat, itu CaOH, dan asam lemah, yaitu entah asam karbonat atau bikarbonat. Nah, lalu bagaimana hasilnya dengan asam kuat dan basa lemah? Itu juga sama halnya. Contohnya itu seperti NH4Cl. NH4 itu nanti NH4+ nantinya akan terhidrolisis oleh air menjadi NH3 dan OH-. Sedangkan Cl- itu tidak dapat bereaksi dengan air. Maksudnya nanti NH4+ akan terhidrolisis atau bereaksi dengan air menghasilkan NH3 dan H+. Nah, Cl- itu nantinya tidak dapat bereaksi dengan air. Nah, jadi itulah mengapa dari reaksi asam lemah dan basa kuat atau asam kuat dan basa lemah itu hanya disebut sebagai hidrolisis sebagian, karena yang bereaksi dengan air hanya basa konjugat atau asam konjugat dari asam lemah atau basa lemahnya. Jadi asam konjugat atau basa konjugat dari si asam kuat atau basa kuat itu tidak dapat bereaksi dengan air. Nah, lalu bagaimana halnya dengan garam yang dihasilkan dari reaksi asam lemah dan basa lemah? Itu contohnya adalah batu siderit atau FeCO3. Nah, di sini sama halnya dengan CaCO3, FeCO3 ini akan terdisosiasi dulu menjadi Fe2+ dan karbonat atau CO3 2-. Nah, di sini Fe2+ dapat bereaksi dengan air atau dapat terhidrolisis oleh air menjadi ion FeOH+ dan ion H+. Begitu juga dengan karbonat. Dapat bereaksi dengan air menjadi bikarbonat dan juga OH-. Nah, untuk mengetahui garam ini bersifat basa atau asam itu tergantung dari nilai Ka si asam atau basa si asam. Nah, jika Ka dari HCO3 ini lebih besar dari Kb dari FeOH+,
maka garam ini akan bersifat asam. Karena nilai Ka itu jika semakin besar, entah Ka atau Kb ya, itu jika semakin besar, maka akan semakin banyak ion H+ atau OH- yang terdisosiasi dari si asam atau basa lemahnya. Karena rumus Ka atau Kb itu kan seperti ini kan. Anggaplah ini dari anggaplah ini Ka ya, jadi ini H+. Lalu di sini adalah amin, alias basa konjugat dari si asam lemahnya. Dan ini adalah si asam lemahnya, atau Ha. Nah, jika nilai K makin besar, berarti si penyebut ini pasti nilainya kan semakin kecil dong. Nah, dan pembilang di sini nilainya akan lebih besar dari si penyebut. Itulah mengapa jika nilai Ka atau Kb itu makin besar, akan makin banyak nilai atau konsentrasi H+ yang terdisosiasi dari si asam atau basa lemahnya. Beda halnya dengan nilai Ka atau Kb yang lebih kecil, karena jika lebih kecil berarti nilai si pembilang itu lebih kecil dari si penyebut, ya kan? Anggaplah kita masukkan angka, misalkan ini 2 dan ini 1, berarti kan setengah. Berarti nilai konstantanya itu adalah setengah. Jika nilai pembilangnya kita ubah menjadi 2, nilai K-nya naik menjadi 1 kan? Jadi seperti itu. Karena itulah mengapa jika nilai Ka semakin besar atau lebih besar dari nilai Kb, maka garam ini akan bersifat asam. Karena ion OH- dan H+ di sini akan saling menetralkan. Nah, jika lebih banyak nilai H+ yang terjadi atau yang terdisosiasi dari sini, maka inilah yang menyebabkan suasana asam dari larutan garamnya. Nah, jika nilai Ka-nya lebih kecil dari nilai Kb, maka garam ini akan bersifat basa. Di mana ini kita anggap nilai H+ atau OH- ini saling meniadakan atau saling menetralkan. Nah, ini tergantung dari H+ atau OH- yang terjadi atau yang terdisosiasi dari kedua senyawa di sini. Nah, karena anggap nilai Kb-nya lebih besar, maka lebih banyak nilai OH- yang terdisosiasi dari FeOH+-nya. Nah, jadi untuk cara menentukan nilai atau suasana dari suatu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, itu tergantung dari nilai Ka atau Kb-nya.